Sungguh berkata guru ya, masuk mana ada khusus guru.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Abbas. Kemarin bukan Ibnu Abbas. Wa 'an Ibnu Abbas lan saking sahabat Ibnu Abbas. Wa 'an Ibnu Abbas lan saking sahabat Ibnu Abbas diriwayatke saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu ridani sapa Allah Gusti Allah. Radhiyallahu ridani sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Abbas lan Ibnu Abbas. Anhuma saking Abbas lan Ibnu Abbas. Ola ngendika sapa Ibnu Abbas. Ola ngendika sapa Ibnu Abbas ngendikanipun apa man Nabi sallallahu alaihi wasallam. La aqoma jumeneng atau mungkin aqoma mungkin sapa ya Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqoma mungkin dalam pepergiannya mau berapa hari. Aqoma mungkin sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kanjeng Nabi mungkin demo 19 ing dalem 19 ing dalem 19. Apane yauman dinane? Apane yauman dinane? Lah kanjeng Nabi mungkin 19 hari layak suruh hale meringkes sholat atau jamak kosor sholat. Sapa ya kanjeng Nabi layak suruh hale sholat jamak kosor sapa ya kanjeng Nabi. Wa filatin di Makkah. Wa filatin lan ing dalem suwijine lafaz. Wa filatin lan ing dalem suwijine lafaz di Makkah. Di Makkah ana ing dalem Makkah. Di Makkah ana ing dalem Makkah 19 yauman. 19 ing dalem 19. 19 ing dalem 19 apane yauman dinane. Ya di dalam riwayat lafaz yang lain, baginda Rasulullah juga pernah dari kota Madinah mungkin wonten kota Makkah Mukarramah mau 19. Ini 19 hari. La rawahu nyritake hadis. Rawahu nyritake hadis. Rawahu nyritake hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa fi riwayatin lan ing dalam suwijine riwayat wa fi riwayatin lan ing dalam suwijine riwayat li Abi Dawud keduene hadis Abi Dawud atau riwayatipun Abi Dawud. Li Abi Dawud keduene riwayat Abi Dawud kemo 17 yang 17 wa fil ukhra lan ing dalam riwayat kang meneh. Wa fil ukhra lan ing dalam riwayat kang meneh, riwayat lain. Iku 15. 15. Jadi kanjeng Nabi pernah mungkin karena di situ dalam pepergian yang mau sampai menginap di situ di riwayat lain ada 19 hari. Yang kedua juga 19 hari. Termasuk di Makkah kemo 19 yauman. Kemo riwayatipun diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lawa fi riwayatin ukhra wa fi riwayatin di Abi Dawud, riwayatipun Abi Dawud kemau 17 hari 17. Lawa fil ukhra riwayat sing lain mana di riwayat yang lain 15.
Artinya baginda Rasulullah ada yang meriwayatkan termasuk Imam Bukhari, Abi Dawud, ya. Jadi Imam Bukhari 19 hari, Abi Dawud 17. Terus ada hadis riwayat lain yang mau 15. Itu dalam baginda Rasulullah dalam keadaan musafir kayak mau mungkin ataupun menginap ada 15 hari, 19 hari, 17 hari dan 15 hari. Lawalau bulan itu tetap katanya Imam Abi Dawud, walau bulan itu tetap katanya Imam Abi Dawud, an Imran bin Husain, saking riwayat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, radhiyallahu ridhan sallallahu Gusti Allah, radhiyallahu ridhan sallallahu Gusti Allah anhu saking Imran, anhu saking Imran, la samania asyarata, samania asyarata ing dalam mongso 18. Ini ada riwayat kemarin di situ. Riwayatnya Abi Dawud. Abi Dawud saking Ani Imran ibnu Husain yang mau meriwayatkan, yakni baginda Rasulullah sama niata asyarata, jadi 18 hari. Lawala bulan itu tetap kedua Imam Abi Dawud, wala bulan itu tetap kedua Imam Abi Dawud an Jabir radhiyallahu. Nah, Abi Dawud riwayat dari Imam Jabir radhiyallahu anhu dari sapa Allah Gusti Allah, radhiyallahu anhu dari sapa Allah Gusti Allah. La aqoma bitabuk, aqoma mungkin sapa kanjeng Nabi, aqoma mungkin sapa kanjeng Nabi bitabuk ana ing daerah Tabuk. Bitabuk ana ing daerah Tabuk. Iku isrina yauman ing dalam 20 atau 20. Isrina ing dalam 20 apane yauman dinane. Apane yauman dinane layak kok suruh. Layak suruh. Sholat ringkes sapa kanjeng Nabi, maksudnya jamak kosor. Yak suruh jamak atau sholat jamak kosor sapa kanjeng Nabi. Yak suruh ringkes ataupun ngosor sapa kanjeng Nabi as-sholata ing sholat. As-sholata ing sholat. Ya waruwatuhu utawi pira-pira riwayat hadis. Waruwatuhu utawi pira-pira rawine hadis. Iku siqatun kumandel iku kendel. Iku siqatun kumandel. Illa annahu ukhtulifa fi waslihi. Illa annahu anin setuhune hadis. Illa annahu anin setuhune hadis. Ukhtilat den sulayani iku ukhtilat den sulayani fi waslihi apa fi waslihi ing dalem wasole hadis. Fi waslihi ing dalem wasole hadis. Ini hadis masih ada yang meragukan ikhtilaf. Ikhtilafnya mau ya mungkin ada pendapat ulama, pendapat lain bahwa hadis mau sampai berapa hari, 18 hari, 17 hari, 15 hari. Nah ini baginda Rasulullah aqoma Tabuk isrina yauman. Baginda Rasulullah juga pernah mukim di wilayah Tabuk 20 hari isrina yauman. Kan mau yang suruh sholat kanjeng Nabi jamak kosor di saat pepergian wonten ing wilayah Tabuk selama 20 hari. Akan tetapi illa annahu ukhtilaf, hadis yang mau juga dikhilafkan. Beberapa ulama ada yang mengikhtilafkan kemo yo
perbedaan beda pendapat fi waslihi. Cara ibaratnya hadis yang mau statusnya mausul atau mauquf. Itu di ikhtilafnya mau di perbedaan antara ulama satu dengan ulama yang lainnya. Nah, intinya dalam keterangan tersebut, ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bepergian, lah mungkin boleh menjamak qashar sholat, termasuk dalam keadaan puasa diroksokan, tidak berpuasa dalam keadaan musafir yang mau. Nah, menurut Imam termasuk Imam Abu Hanifah, ketika baginda Rasulullah mungkin ada 15 hari, mau juga ngambil daripada hadis riwayat dari Imam Ibnu Abbas. Dan begitu halnya ulama yang mengikuti daripada Imam Malikiyah dan Imam Syafi'iyah. Mau orang yang mungkin, yang dimaksud mungkin minimal apa 4 hari. Jadi yang dianggap mungkin di situ lebih dari 3. Benar, seakan-akan yang namanya 1 jelas ifrad, 2 asmiyah 2 orang atau 2 hari, 3 boleh dikatakan jamak. Nah itu kalau menurut Imam Abu Hanifah memang dia ambil daripada riwayat dari Ibnu Abbas. Nah termasuk ulama-ulama Malikiyah dan Syafi'iyah yang mengambil daripada riwayat orang yang dimaksud mungkin itu paling dikit 3 hari atau 4 hari. Misalnya kepergian bisa dikatakan ke wilayah Tabuk atau ke wilayah kota Mekah di zaman Rasulullah, atau mungkin jenengan kepergian di Surabaya, minimal sampai sudah dikatakan mungkin ada di Surabaya yang namanya jenengan musafir, berarti kan sampai masih diperbolehkan jamak qashar sholat yang mau, dan diroksokan tidak berpuasa dalam keadaan musafir yang mau, terkecuali orang mungkin ini dalam arti jenengan yang omah. Nah ini padahal baginda Rasulullah itu ikhtilaf. Memang Rasulullah ke kota Mekah pernah 19 hari, 18 hari, 17 hari, 15 hari. Itu juga kadang jamak, itu kadang sholat, itu diikhtilafkan antara perbedaan ulama yang mau. Jadi seakan-akan selama di sana setengah bulan misalnya, bahkan di Tabuk di situ 20 hari. Selama 20 hari di rumah tidak puasa terus. Nah itu dipertanyakan. Bahkan ikhtilafnya yang mau, kewasolannya yang mau, bahwa hadis tersebut mungkotek atau mausul. Dengan adanya hal yang demikian itu, karena apa? Imam Abu Hanifah termasuk ulama yang mengikut daripada Abu Hanifah kan memang rawinya ngambil dari Ibnu Abbas. Artinya selama pergi mau 1 minggu, 15 hari, 17 hari, 19 hari tetap dalam keadaan jamak dan kosong. Meskipun itu dalam ikhtilaf, tapi menurut Imam Abu Hanifah atau ulama-ulama yang menurut Abu Hanifah yang mau selamanya. Misal sampean duit dulu nih wilayah Kalimantan, nginep sampai 1 minggu, sampai 15 hari, 17 hari. Nah, mosok jenengan jamak, mosok antara duhur karo asar dijamak. Terus dalam keadaan puasa tidak puasa selama 20 hari, selama 17 hari, 15 hari, 18 hari. Cuman itu hadisnya diikhtilafkan. Lawaidah ulama yang mengikuti Imam Malikiyah dan Syafi'iyah, kamu batas-batas daripada orang mungkin jenengan musafir misalnya, dalam keadaan musafir ten Surabaya atau ten Kalimantan, lebih dari 3 hari 4 hari ya wis ora jamak qashar,
ning kono niku. Kecuali sampai pas wangsul, pas jenengan pulang kembali ke Jawa. Paham ya? Jadi selama jenengan di sana katakanlah 15 hari ning dulure, karena punya saudara ada di wilayah Bali, ada di wilayah Kalimantan, ada di wilayah Tangerang, Jakarta. Terus sampai di sana itu sampai 10 hari, 15 hari, 17 hari, bahkan sampai 20 hari. Apakah dalam keadaan sampai yang ning wilayah Tangerang atau ning wilayah Surabaya selama 20 hari sampai setiap sholat Pak jamak kosong dan di pas saat jenengan bulan Ramadan terus jenengan tidak puasa? Meskipun di situ hingga ulama Abu Hanifah yang mengambil daripada riwayat Ibnu Abbas boleh, karena memang Rasulullah pernah. Artinya di situ pihak Rasulullah sendiri beliau ya kadang jamak, jelasnya kadang di saat mukim. Dan keadaan mukim berarti kan tidak jamak dan kosor. Mukim itu berarti sudah sampai tujuan. Ternyata nginepnya suwi sampai emang 10 dino, 15 hari. Apa sampai ini keadaan kalau pas bulan Ramadan orang poso terus tidak berpuasa? Lah itu diikhtilafkan ke wasolannya. Ya di situ akhirnya digarisbawahi, ya oke, di menurut Imam ulama Hanafiyah karena ngambil daripada Ibnu Abbas, ya selama mau kepergian walaupun lama ya tetap jamak kosor, bahkan pas bulan Ramadan tidak berpuasa, mosok sampai setengah bulan. Padahal di situ juga nggak kemana-mana, nah, kecuali jenengan misalnya di Kalimantan di saudara, tapi jenengan tetap aja jualan kemana-mana terus. Jadi kan dalam keadaan bepergian wajar. Sama sudah nyampe di rumah saudaranya selama sekian hari, emang seminggu, 2 minggu, 14 hari, di situ 15 hari, 19 hari, 18 hari, 17 hari. Nah itu tadi wa'inda ulama yang mengikuti para ulama Al-Malikiyah dan As-Syafi'iyah yang mau ada batas. Jadi dibatasi, walaupun sampai musafir selama setengah bulan, selama 20 hari yang mau, di situ kok lebih dari 3 hari atau 4 hari, jenengan di sananya di rumah itu tidak keluar mana, sudah nyampe berarti sudah dianggap mungkin lebih dari 4 hari, jadi kan sudah jamak. Terkecuali sampai dalam kepergiannya menuju Tangerang, nyampe sana. Lah selama jenengan 20 hari kan metu terus, berarti ini saudara sendirian, ini saudara yang lain, berarti dalam keadaan musafir terus sampai. Beda belum dikatakan mungkinnya sampai letak. Ning saudara ini Tangerang, ning saudara ini Kalimantan, jenengan ning kono selama 20 hari. Ya ini dibatasi selama 2-3 hari, 4 hari selebihnya jenengan yo tetap berpuasa dalam keadaan Ramadan. Ya tetap sholatnya ya zuhur biasa, kecuali jenengan saka Kalimantan Pak balik lagi mau kembali ke tanah Jawa, itu dalam keadaan musafir lah. Tapi di situ ada 2 pendapat, meskipun yang mau diikhtilafkan ya. Paham ya? Pokoknya nanti sampai bulan misalnya orang sing di situ kenapa sing oleh jamak kosor dan boleh mukah dalam keadaan Ramadan selagi ini sampai pepergiannya kayak mau tidak neng maksiatan. Jenengan muni Surabaya di Kalimantan anak dangdutan, ora oleh. Tetap tidak diperbolehkan jamak kosor, tetap tidak boleh. Mau kemana? Mau beli ada apa konser? Ini kemaksiatannya tidak boleh. Itu mau sing yang positif. Walaupun sampai 2 hari 1 minggu, oleh kemaksiatan tidak bisa, tidak boleh menjamak kosor sholat dalam keadaan Ramadan, tetap harus puasa.
kecuali ning pengajian silaturahim ke saudara kayak mau. Nek lebih dari 3-4 hari udah dianggap mungkin wa'inda Malikiyah dan Syafi'iyah. Nah Abu Hanifah tetap dianggap musafir, ngambil riwayat daripada Ibnu Abbas. Walaupun di sana setengah bulan, 20 hari, 19 hari, 18 hari, 17 hari dianggap musafir menurut Imam Abu Hanifah. Ngambil dari riwayat Ibnu Abbas. Nah Imam Syafi'i lebih dari 3-4 hari sampai nih Bali 1 bulan di sana masuk musafir terus. Pak mau sholat terus kan tidak. Wes nyampe di tempat saudara, artinya lebih dari 3 hari atau 4 hari sudah dianggap mungkin. Atau misalnya ini ada istilah lagi. Contoh misalnya sampai bepergian ke wilayah Samarinda atau mungkin kembali. Tapi walaupun sampai tujuan dari rumah memang mau mungkin, dalam hati sampai itu tidak bepergian kembali lagi. Istilahnya sampai pergi ke Bali itu mau mungkin di sana, akan selamanya di sana. Lah tiba di sananya sudah tidak boleh jamak. Dalam niat hati intinya sampai itu sudah domisili di sana. Pepergian dari kota wilayah Jawa langsung ke Samarinda atau ke Kalimantan. Tiba di sana ya pun boten mungkin. Apa boten musafir karena apa? Tujuan sampean dan dalam hati sampean niat sampean itu walaupun sekejap 1 hari sudah dinamakan mungkin. Karena apa? Tidak ada niatan kembali lagi ke tanah Jawa. Ke mana lagi? Atau mungkin boleh dikatakan sampai itu mungkin perantauan ini mau saya ada tujuan. Saya mau ke wilayah di luar Jawa. Tapi dengan tujuannya sampai ke wis jorotan tekan nyampe gone ki mau orang balik meneh. Itu artinya dalam niat sampai itu bukan musafir. Musafirnya dalam perjalanan dari kota Jawa menuju ke Kalimantan kan ketika tiba sudah tidak boleh tidak lagi harus jamak kosong karena tujuan sampai sudah nyampe karena sampai tidak ada niatan kembali lagi. Nah terkecuali saya mau akan di sana 1 minggu atau 3 hari atau berapa berarti ada keinginan sampai hanya sekedar silaturahmi itu berarti dinamakan musafir meskipun sampai di sana kayak mau menurut hadis kamu 15 hari 17 hari 18 hari 19 hari bahkan sampai 20 hari tapi kan tujuan pulang artinya walaupun sampai lama di sana 20 hari bahkan sekaligus 1 bulan pun memang ada tujuan kembali itu dalam berusaha beda dengan memang sampai mau tujuan kembali tidak kembali lagi ketika sampai nyampe sana 1 hari nyampe Bali ya sudah berarti setelah tiba sampai tidak boleh menjamak lagi mengkosong terus tiba dalam musafirnya ya oke 1 hari sama tidak berpuasa nyampe ke wilayah Bali ke Kalimantan tapi ketika tiba mulai kembali seperti semula karena sampai niat dalam hati sudah tidak akan kembali lagi ke wilayah Jawa atau kemana yang penting tujuan itu mau sudah sampai tujuan Lawan Anas radhiyallahu anhu wa ana saking sahabat Anas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu dengan sapa Allah Gusti Allah anu saking Anas pola nanti sapa ya Anas pola nanti sapa Anas ngendikane pun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahal tekalane budal sapa Rasulullah maksudnya berangkat idza tahal tekalane budalan atau berangkat sapa Rasulullah fi safarin ing dalam lelungan qabla antazigha ing dalam sadurunge yen tahlingsir qabla antazigha ing dalam sadurunge yen tahlingsir apa asamsu sengene alias sadurunge dhuwur apa asamsu
srengenge. La akhara dhuhra mongko ngakhirake sapa Rasulullah. Akhara mongko ngakhirake sapa Rasulullah. Akhara mongko ngakhirake sapa Rasulullah dhuhra ing salat dhuhur. Dhuhra ing salat dhuhur ila waqtil asri maring waktune salat asar atau maring waktune asar. Ya summa nazala mongko nazil itu mudun, berarti Rasulullah numpak kendaraan zaman dulu kan unta. Di situ idar tahal ketika Rasulullah budalan naik unta. Jadi itu summa nazala mongko nuli turun atau temurun sapa Rasulullah. Yani mudun basa Jawa ini. Summa nazala mongko nuli mudun atau turun sapa Rasulullah. Dafa jamaah mongko jamak surat sapa Rasulullah. Jamaah mongko sholat jamaah sapa Rasulullah bainahuma dalam antarane zuhur lan asar. Bainahuma dalam antarane zuhur lan asar. Fa idza zawati syams. Fa idza zawat mongko lamun wis lingsir. Fa idza zawat mongko lamun wis lingsir. Apa asal suseng ini? Artinya Rasulullah budalan sak sampun zuhur. Qabla ayat tahila ing dalam sadurunge yen to budal sapa Rasulullah. Qabla ayat tahila ing dalam sadurunge yen to budal sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam mongko sapa Rasulullah. Salam mongko sapa Rasulullah Abu Hurairah dulu. Summa raqiba mongko nuli numpak sapa Rasulullah naik kendaraan mana. Summa raqiba mongko nuli naik kendaraan sapa Rasulullah. Muttafaqun disepakati apa ada hadis. Wa fi riwayatin dalam riwayat siji. Wa fi riwayatin dalam riwayat lil hakim kedune Imam Hakim. Lil hakim itu Imam Hakim fil arba'in dalam kitab arba'in Nawawi. Bi isnadin kelawan sanad sahihin kan sahih Rasulullah. Salat sapa Rasulullah Abu Hurairah wal asar lan salat asar. Wa summa raqiba mongko naik kendaraan sapa Rasulullah. Numpak summa raqiba mongko naik sapa Rasulullah. Lawali Abi Nu'aim wala Abi Nu'aim tetep kedune Nu'aim. Wala Abi Nu'aim lan tetep kedune Imam Nu'aim fi mustakhraj. Fi mustakhraj Muslim ing dalam mustakhraj Imam Muslim, maksud dikeluarkan daripada hadis Imam Muslim. La kana ono sapa Rasulullah. Kana ono sapa Rasulullah tidak kana tatkala ono sapa Rasulullah. Tidak kana tatkala ono sapa Rasulullah fi safarin dalam lelungan. La fazalat mengolingsir apa asyamsu srengenge alias lingsir matahari. Apa lingsirnya matahari? La sholat musola sapa Rasulullah. Abu Hurairah wal asr lan asar jami'an hale sekabehane. La sumar tahala mongko nuli budalan atau naik kendaraan sapa Rasulullah. Sumar tahala mongko nuli naik kendaraan atau budalan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi dimaksud daripada riwayatnya sahabat Anas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tahala fi safarin qabla an tazigos syams akhara dhuhra ila waqtil asar. Intinya idza tahala tatkala baginda Rasulullah naik kendaraan. Nek zaman dahulu kan kendaraan kan unta. Di situ Rasulullah naiknya kan idza tahala fi safarin qabla an tazigos sak durunge lisir matahari anggap aja waktu zuhur tiba. Akan tetapi baginda Rasulullah sudah naik kendaraan. Sekarang kendaraan sepeda motor
atau mobil kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan unta. Baginda Rasulullah pepergiannya kayak mau, tindakannya kayak mau sakdereng luhur, sakderengnya qobla tadi ke syams, sakdurunge lingsire matahari. Lingsire matahari maksudnya cara sampean tandanya waktu zuhur kan misalnya teh atau mungkin kayu. Nek misalnya ayang-ayang itu masih podo, berarti kan belum waktu zuhur tiba. Karena misalnya di pulpen, orang bijak, orang di HP, ngoro-ngoro atau sampai ngomong sampai di mana tanah panasan, ini masih waktu zuhur apa dereng. Jadi pulpennya sampai detik ngadeg. Nek isi podo, kok urun lengser, berarti kan waktu zuhur dereng juga. Nek wis ketok kok misalnya srengenge niki wis rada ulon sithik, artinya ayam-ayamnya dia mau wis ning wetane, berarti kan wis lengser. Berarti waktu zuhur tiba. Nah ini yang dimaksud daripada idza tahala fi safarin qabla tasika syams. Baginda Rasulullah kan naik kendaraan sebelum lingsirnya matahari, artinya sebelum zuhur. Di situ akhir zuhur, akhirnya Rasulullah mau sholat mau ngakhir-akhir zuhur ila waktu asar alias ngambil jamak takhir. Karena baginda Rasulullah naiknya mau sebelum zuhur. Terus dalam pepergian mungkin ketika naik kendaraan seperempat jam kemudian atau setengah jam waktu zuhur tiba, Rasulullah masih melanjutkan perjalanannya. Nah akhirnya Rasulullah mau akhara zuhur ila waktu asar. Akhirnya Rasulullah menjamak takhir waktu zuhurnya dan asarnya mau sholatnya jamak akhirnya di waktu asar. Karena apa? Baginda Rasulullah naik kendaraan yang mau berangkatnya mau sebelum zuhur. Itu boleh. Ya, sekarang summa nazal fa jama'a bainahuma. Ketika waktu itu baginda Rasulullah kan mengakhara zuhur ila waktu asar. Akhirnya Rasulullah kan mau mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar. La summa nazal fa jama'a bainahuma. Ketika waktu itu baginda Rasulullah waktu asar tiba, baginda Rasulullah nazarat turun dari kendaraan dia mau, akhirnya fajar ma'a baginda Rasulullah menjamak antaranya zuhur lan asar dia mau bainahuma. Nah sekarang fa in zawal syams qabla anta apa ayat tahillah. La fa in zawal syams. Lah lamun ketika baginda Rasulullah pepergian dia mau sak sampun nek saya matahari berarti adzan zuhur tiba Rasulullah naik kendaraan. Sing mau sak durung zuhur. Berarti boleh jamak zuhur lan asar dijamak ning bainahuma ning waktu asar. Sekarang baginda Rasulullah mau lamun fa in zabati syams qabla ayyal tahila sholat zuhur summa rakuba. Lah fa'in lamun lah seandainya kok wis matahari ini wis lengser qabla ya tak rasa durunge berangkat, artinya wis dengar waktu adzan zuhur. Terus akhirnya mungkin waktu itu belum sholat langsung naik, berarti kan wis lengser matahari, artinya pepergiannya mau sak sampunipun lengsernya matahari alias setelah zuhur situ. Bain jauh syams qabla ayyal tahila sholat zuhur summa rakuba. Di situ Rasulullah ketika dengar adzan mau berangkat ternyata udah adzan zuhur. Wes lengsernya matahari. Waktu itu Rasulullah sholat zuhur summa rakuba. Baginda Rasulullah sholat zuhur jadi tidak jamak. Karena apa? Naik kendaraannya kayak mau, berangkatnya kayak mau, wes dengar zuhur alias waktu zuhur sudah tiba. Berarti kan tidak bisa dijamak dengan asar. Akhirnya Rasulullah mau sholat zuhur summa rakiba. Ketika waktu itu Rasulullah sholat zuhur terus summa rakiba mengkonduli naik kendaraan. Setelah itu Rasulullah naik kendaraan. Di kendaraan ya onta zaman itu. Nah di situ mutafaqun hadisnya sahih. Wa fi riwayatin Hakim itu riwayatnya
diriwayatkan oleh Imam Hakim ono ing kitab Arba'in Nawawi. Jadi fil Arba'in Nawawi itu maksud di dalam kitab Arba'in Nawawi. Sanate fi isnadin sahih. Sholat zuhur wal asar sumarokiban wa abin mu'ayyim. Maksudnya termasuk di sini mustakhrajun juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Karena idza kana fi safarin fazala sama sholat zuhur. Penjelasannya kayak mau nek jenengan berangkatnya kok sebelum zuhur, sebelum qoblan lengser matahari, lah jenengan boleh jamaah. Bahkan ketika jenengan pun kadung pergi, contohnya misalnya jenengan pergi jam 11 atau setengah 11, intinya sebelum zuhur. Meskipun ketika jenengan berjalan 15 menit, setengah jam waktu zuhur tiba, mau jamak takdim boleh, mau jamak takhir boleh. Lah akan tetapi nih jenengan kamu naiknya, perginya kamu ba'da zawal, sausé lingsernya matahari alias setelah zuhur tiba, berarti artinya jenengan boten angsal jamaah sholat riyen terus langsung berangkat. Itu masuk dari hadis tersebut, termasuk riwayat juga diriwayatkan Imam Hakim di dalam kitab Arba'in Nawawi. Lah sanadnya isnadin sahih. Ya mau sholat zuhur ya mau, karena sampai berangkatnya setelah zuhur, artinya jenengan kan sholat zuhur dan jenengan berangkatnya sebelum, berarti boleh berjamaah zuhur lan asar. Wallahu a'lam bishawab.